Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, malah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kajian meneruskan kajian kitab kita, kajian kitab Sifatullah fi Bayanil Azkar Al-Yaumiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kitab Da'awat. Yang ketepatan pada pembahasan ini adalah hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7 di mana kita ini minta kepada Allah supaya kita itu diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslimun. An Abi Hurairah, hadis datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, siapa Abu Hurairah? Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, baca doa siapa Nabi, apa bacaannya? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu, meriwayatkanhu pada hadis Muslimun. Siapa Imam Muslim? Allahumma ya Allah, aslih, semoga memperbaiki engkau li kepadaku dini pada agamaku, alladhi huwa, yang adapun agamaku, ismatu amri, adalah benteng urusanku. Wasli, semoga memperbaiki engkau li kepadaku dunyaya, pada duniaku, allati fiha, yang itu di dalam duniaku, ma'asi, adapun kehidupanku. Wasli, semoga memperbaiki engkau li kepadaku akhirati, pada akhiratku, allati fiha, yang itu dalam akhiratku, ma'anti, adpun tempat kembaliku. Waj'al, semoga menjadikan kau al-hayata, pada kehidupan, ziyadatan, pada tambahan li bagiku, fi kulli khairin, dalam setiap kebaikan. Waj'al, semoga menjadikan engkau al-mautah, pada kematian, rohatan, sebagai istirahat, bebas li bagiku, min kulli syarrin, dari setiap kejelekan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslimun. Hadis datangnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah itu berdoa. Apa isi doanya itu?
Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang sahih. Hadis diriwayatkan Imam Muslim yang datangnya dari Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwa ini doa betul-betul datangnya dari Rasulullah. Betul-betul hadis ini sahih karena hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mesti sahih. Hadis diriwayatkan Imam Muslim mesti sahih. Ketepatan ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang datang seperti Rasulullah baca doa. Doanya apa? Katanya Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Coba kita perhatikan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yang mana agamaku adalah benteng urusanku. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau, semoga agama saya ini lebih baik. Karena agama ini merupakan benteng dalam segala aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya minta diperbaikin? Allah yang pertama minta kepada Allah, dia diberikan pemahaman agama yang benar. Pemahaman agama yang baik. Karena berguru kepada orang yang memahami agama dengan benar dan baik. Karena guru ini adalah agama. Dan kita perlu memperhatikan dari mana kita mengambil agama. Kenapa? Rasulullah menyatakan al-ilmu dinun fandur min ain akhadta dinaka. Ilmu itu hakikatnya adalah agamamu. Hakikatnya adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Dari mana engkau mengambil agama. Karena kalau gurunya benar, mesti yang diajarkan yang benar. Maka ilmu yang dimiliki adalah benar, maka otomatis agamanya benar. Tapi ketika salah mencari guru, salah mengambil guru, maka otomatis pemahaman agamanya salah, maka otomatis dia amaliyah agamanya mesti salah. Maka minta kepada Allah yang pertama pemahaman agama yang benar. Maka karena itu dia mendapatkan guru yang ilmunya banyak, ilmunya mendalam, ilmunya luas, dan ilmunya benar. Sesuai yang dituntun oleh Allah melalui Rasulnya. Dia punya sanad keilmuan sampai pada Rasulullah. Dalam masalah ilmu tauhidnya benar. Dia berdasarkan Al-Quran, hadis, yang kemudian ilmunya sampai kepada Rasulullah yang disebut namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitupun masalah fikih. Masalah fikih dia itu diambil dari Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Dan cara pemahamannya sesuai contoh oleh Nabi Muhammad, kemudian sanad keilmuannya sampai pada Nabi Muhammad. Begitupun masalah akhlaknya, ilmu tasawufnya itu diambil dari ulama yang memahami, menguasai Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian sanadnya sampai pada Rasulullah. Kalau sudah begitu apa? Masalah tauhidnya benar, fikihnya benar, tasawufnya juga benar. Maka itulah tahap yang pertama, berarti apa? Agamanya itu diperbaiki oleh Allah. Tahap yang kedua apa? Tahap kedua dia itu
mengamalkan ilmu yang dia miliki. Oh, tahu bagaimana mempunyai akidah yang benar, dilaksanakan akidahnya yang benar. Oh, tahu cara fikihnya yang benar bagaimana ibadah mahdhahnya, salatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, hajinya benar. Nah, itu kenapa? Karena mengambil guru kepada orang yang benar dan mengamalkan dengan benar. Atau yang sifatnya itu muamalah, bisnisnya benar, ketika berdagang, dagangnya benar, sesuai dengan tuntunan fikih. Ketika dia itu jual belinya itu benar. Ketika utang piutang dia benar. Begitupun bab jinayat, ketika dia itu menjadi penguasa, maka jadi penguasa yang benar. Kenapa? Karena fikihnya benar, berarti agamanya benar. Begitu yang terakhir, apa? Akhlaknya benar. Sehingga dia mengamalkan ilmu akhlak. Bagaimana dia berakhlak dengan guru, bagaimana berakhlak dengan orang tua, bagaimana berakhlak dengan teman, bagaimana berakhlak dengan adik yang lebih kecil, dengan yang tua, menghormati yang tua, menyayang kecil, menghormati orang tua, bersikap lembut pada orang tua, kata-katanya menyenangkan, sikapnya menyenangkan. Kenapa? Karena dia itu tahap yang kedua oleh Allah agamanya diperbaiki. Nah, setelah itu yang ketiga apa? Mendakwahkan kepada orang lain. Nah, orang kalau agamanya itu baik, maka menjadi benteng dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi benteng dari segala penyelewengan. Jadi benteng dari segala perbuatan yang salah. Mau korupsi, oh agamanya bilang itu hukumnya haram. Mau berdusta, tahu agamanya, oh ini hukumnya haram. Dia tuh mau menipu, dia tahu hatinya mau, dia tahu itu haram, maka dia tidak menipu. Kenapa? Karena agamanya menjadi benteng dari segala urusan. Maka yang pertama minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya diperbaiki agamanya karena sebagai benteng segala urusannya. Yang pertama. Yang kedua apa? Waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, duniaku yang mana itu adalah tempat hidupku. Nah, dunia ini apa? Ya apa yang kita miliki. Dunia bisa berupa fisik, dunia bisa berupa harta, dunia bisa berupa ilmu, dunia bisa berupa keluarga, dunia bisa berupa teman, dunia bisa berupa karir, dunia bisa berarti mengartikan bumi dan isinya, dunia bisa dengan arti apa? Negara. Minta kepada Allah, ya Allah, kita perbaikin duniaku, diberikan kesehatan yang sempurna, badannya sehat. Kalau sehat kan enak, iya Pak ya, makan enak, apalagi makan ayam panggang, makan tempe aja enak, iya Pak ya. Coba sakit, diberi telur, nggak mau. Udah kamu sakit, sudah pusing, ditambah sakit gigi, ini saya beri es, mau nggak sampean? Enggak kan? Nah, kalau sekarang, oke, aku coba beri es campur, woi cordak gitu ya. Maka minta kepada Allah, kita ini dunia kita ini baik, badan sehat, akal sehat. Dia punya uang, akalnya sehat, sakit alias gila, enak nggak megang uang? Bingung kan? Coba lihat orang gila itu, walaupun punya uang nggak bisa. Karena apa? Akalnya tidak sehat. Maka minta kepada Allah, maka dunianya itu diperbaiki sebagai tempat hidup. Begitupun rizkinya banyak, rizkinya menyenangkan, mencukupi segala kebutuhan. Butuh rumah, punya rumah, butuh mobil, punya mobil, butuh apa lagi? Sawah, punya sawah. Itu namanya dunia. Begitupun berkeluarga, waktu menikah punya istri. Siapa yang mau menikah di sini? Adik Ara. Ya, ketika saatnya menikah oleh Allah diberikan istri. Nikah nyari tok nggak dapat. Ada orang itu ganteng, pinter, kayanya istri nggak dapat. Buktinya apa? Kan ada di TV itu acara apa itu untuk mencari jodoh gitu kan? Apa namanya?
Iya kan, bertiga enggak? Orangnya ganteng kan? Ganteng, kaya, cari istri nggak dapat. Aduh. Padahal yang jelek-jelek dapat banyak, kadang-kadang dapat 4. Iya kan? Saya punya teman, dia profesor kaya. Dia cerita sama saya, manggil Mas Wadud. Mas Wadud, tahu nggak sampean? Memangnya apa? Kamu bilang belum apa, bilang tahu? Enggak tahu apa. Supir saya ini kawin lagi sebelumnya. Memangnya kenapa? Supir saya istrinya 2. Ya bilang, ya yang punya mobil aja, karena takut aja nggak berani kawin, saya bilang. Ya, itu. Nah, maka pada saatnya menikah oleh Allah diberikan istri yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Punya anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun punya teman-teman yang baik, teman yang jujur, teman yang amanah, teman yang setia. Itu namanya apa? Waslih dunyaya. Kenapa? Allati fiha ma'asyi. Begitu kita punya negara yang damai, negara yang tentram, negara yang makmur, bebas dari segala wabah penyakit. Itu termasuk apa? Waslih li dunyaya allati fiha ma'asyi. Itu yang apa? Yang kedua. Yang ketiga apa? Waslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku atau perbaikilah akhiratku sebagai tempat kembaliku. Dia minta kepada Allah supaya akhiratnya itu diperbaiki. Yang pertama, dia baik untuk menuju akhirat. Artinya apa? Di dunia itu lebih senang untuk beribadah kepada Allah, lebih senang untuk berjuang di jalan Allah, lebih senang mengamalkan agama secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan amal solehnya diterima oleh Allah, sehingga nanti ketika dia matinya apa? Husnul khatimah. Mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beragama Islam, dan akhir hayatnya membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia mati masuk ke alam kubur, maka dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat, sehingga nanti di alam kubur menjadi apa? Raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman daripada taman sorga. Di akhirat nanti di padang mahsyar dia selamatkan, termasuk 7 golongan yang diselamatkan dari panas pada waktu itu. Nanti di padang mahsyar itu ada orang yang panas sampai apa? Keringatnya sampai lehernya, ada keringatnya sampai perutnya, ada keringatnya sampai kakinya. Tapi ada orang yang tidak panas sama sekali. Rasulullah menyatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillah illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah memberikan naung-naungan pada waktu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya yang 7 apa? Syabun nas'a fi ibadatillah. Anak muda yang hidupnya hanya ibadah kepada Allah. Insya Allah ini santri pada umumnya, santri mengenal Quran pada khususnya. Di antara mereka artinya. Ya banyak orang-orang yang hidupnya kayak itu, tapi di antaranya adalah para santri. Coba, jam 3 sudah bangun, tahajud. Kemudian sholat subuh, berjamaah, zikir. Kemudian ngaji. Kemudian baca Quran. Kemudian istirahat sebentar, sholat baca waqiah, duha, ngaji, terus kan begitu. Yang ikut tahfidz ngapalin Quran terus. Maka insya Allah apa? Syabun nas'afi ibadatillah. Ditambah lagi santri apa? Selalu dia itu beribadah di mana? Di masjid. Maka insya Allah termasuk apa? Rajulun qalbuhu ma'allakun bil masajid. Anak muda yang hatinya ingat selalu beribadah ke tempat-tempat ibadah, ke masjid. Wah. Yang ketiga apa? Mau dirayu cewek nggak mau? Kira-kira mau nggak Malik dirayu? Cewek cantik, kece katanya ini, kaya, bapaknya gubernur lah bapaknya, ngerayu Malik.
Mari, maaflah. Kalau tidak jenjang pernikahan saya nggak berani karena takut kepada Allah. Berani nggak kira-kira? Rajulun da'athu imra'atun dzata jamalin wa mansibin faqala ma'adallah. Seorang laki-laki dirayau oleh cewek cantik dan dia berkedudukan tinggi lalu menyatakan, mohon maaf, aku tidak mau digoda dengan cara yang tidak benar karena takut kepada Allah. Kalau serius, ayo kita jenjang pernikahan ke KUA. Wah, berani nggak kira-kira begitu? Nah, ini termasuk 7 golongan yang nanti di padang mahsyar tidak panas. Nah, lebih dari itu, ketika ditimbang amal solehnya lebih banyak daripada amal jeleknya, sehingga termasuk orang-orang yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi agama terakhir, yang pertama minta agamanya diperbaiki sebagai benteng segala urusannya, yang kedua dunianya diperbaiki sebagai tempat hidupnya, yang ketiga akhiratnya diperbaiki sebagai tempat kembali. Nah, kemudian yang keempat apa? Waj'alil hayata zadatan li fi kulli khairin. Jadikanlah kehidupan sebagai tambahan nilai setiap kebaikan. Jadi artinya hidupnya itu selalu berbuat baik, baik hubungan dengan Allah langsung atau berhubungan dengan selain Allah. Berhubungan dengan Allah, tauhidnya benar, fikihnya benar, tasawufnya benar, ibadahnya benar. Kemudian selalu beribadah kepada Allah. Atau umpamanya dengan ibadah ghairu mahdhahnya, apa dia? Dia bersikap lemah lembut, berkata jujur, amanah, kemudian berjuang, membela agama Allah, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Setiap hari, setiap detik selalu menambah kebaikan. Alhamdulillah. Yang terakhir apa katanya? Yang kelima, waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai pembebasan, istirahat dari segala kejelekan. Jadi ketika dia mati dengan husnul khotimah. Masa hidupnya dia tidak pernah berbuat dosa, kecuali dosa kecil yang tidak sengaja. Ketika dia meninggal, dia mati diakhiri dengan kalimat tauhid. Lalu setelah itu dia diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal baiknya, sehingga pada akhirnya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Jadi intinya kita minta kepada Allah supaya agama kita ini makin baik, dan minta kepada Allah supaya dunianya makin baik, minta kepada Allah supaya akhiratnya itu baik, dan minta kepada Allah hidupnya selalu berbuat baik dan mati husnul khotimah dan bebas dari segala kejelekan, bebas dari segala azab. Inilah yang bisa kita sampaikan kepada kita pada pertemuan kali ini, dengan saya baca sendiri doanya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Semoga apa yang kita baca kita manfaat. Semoga kita semua bisa membaca doa ini dan menghayati isinya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pemirsa dimanapun Anda berada, semoga bisa membaca doa ini, hafal doa ini, menghayati isinya dan berdoa dengan khusyuk sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya bahagia di dunia dan akhirat, agamanya baik, urusannya baik, kemudian akhiratnya baik, dan selalu berbuat baik
dan ketika mati husnul khatimah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.